Welcome back dengan gua si Ocoy. Yeah, look, I'm the man now. I'm the man now. I love a dub, but I did it. Welcome back dengan gua si Ocoy. Nama gua Topan. Mungkin obrolan hari ini akan berbeda dengan yang sebelumnya di episode sebelumnya, karena kebetulan hari ini abang gua belum bisa ikut untuk ngobrol bareng gitu ya, dengan tema podcast ngobrol bareng si Ocoy. Jadi ya ini yang sesuatu hal yang akan berbeda. Semoga ya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi kali ini mungkin gue akan ngebahas sesuatu hal yang memang cukup menarik gitu ya, karena ini dan cukup spesifik juga. Gak semua orang menjalankan mobile apps campaign tentunya, karena edisi di video kali ini kita akan membahas tuntas terkait mobile apps campaign ya. Jadi untuk teman-teman yang memang sebagai performance marketer gitu ya, dan sedang menjalankan campaign mobile apps juga, mungkin ini yang jadi salah satu bisa kalian tonton juga video ini. Disclaimer juga, gua di sini bukan menggurui, gua bukan guru juga, gua juga masih belajar gitu ya, hanya berpengalaman aja, hiruk pikuk di beberapa startup company, dan mungkin ini akan gua coba share pengalaman gua selama memegang mobile apps campaign ya. Dan secara singkat gitu ya, mobile apps campaign ini menurut gue ada 3 pilar yang memang harus kalian perhatikan gitu ya. Jadi pilar pertama adalah pondasi tracking dengan MMP, Mobile Measurement Partner, di mana MMP sendiri gitu ya, secara kerjanya itu mirip, kalau di website itu tuh namanya Google Analytics gitu. Nah, MMP di sini adalah perannya itu sebagai, mungkin bisa dibilang kayak CCTV kali ya. Jadi kalau enggak, anggap saja si MMP ini tuh kayak wasit, pihak ketiga yang memang akan melacak semua aktivitas di dalam mobile apps kalian gitu. Nah, MMP di sini apa aja sih? Biasanya brand yang memang well known gitu ya. Kebetulan gue memiliki 3 pengalaman yang berbeda gitu ya. Mungkin teman-teman di startup company atau mungkin yang udah di korporasi pasti kebanyakan menggunakan apps flyer ya gitu sebagai MMP-nya. Nah, kebetulan gue dapet 3 pengalaman sekaligus. Gue pernah pegang apps flyer, gue pernah pegang Adjust, gue pernah pegang Branch. Dan ini menurut gue pilar pertama ini ya, MMP menjadi sangat krusial ya untuk mobile apps gitu. Jadi jangan sampai bos kalian gitu ya, atau leader kalian gitu ya, tidak menganggap MMP ini tuh suatu yang penting gitu ya. Padahal ini tuh sangat penting banget teman-teman gitu ya. Si MMP ini diterapkan di mobile apps gitu. Nah, kita balik lagi ya. Konsep MMP ini itu tuh sebagai wasit, pihak ketiga yang akan melacak semua aktivitas yang ada di aplikasi kalian gitu. Jadi saat user setelah mereka melakukan aktivitas install, mereka membuka membuka aplikasinya kita, terus melakukan registrasi, onboarding. Kalau misalkan aplikasinya fintech, pasti ada proses KYC. Terus kalau misalkan aplikasi investasi, ya pasti ada proses top up, deposit gitu kan. Terus kalau misalkan aplikasinya kayak e-commerce, marketplace, ya pasti ujung-ujungnya transaksi nggak sih, atau membeli sesuatu produk gitu kan di dalam aplikasi tersebut. Nah, si MMP ini tugasnya adalah dia akan mencatat seluruh aktivitas user yang masuk ke dalam apps-nya kalian. Jadi bisa dikatakan mirip-mirip dengan Google Analytics lah gitu. Nah, data yang cukup berharga inilah yang sebenarnya MMP ini akan mengirimkan kembali ke Google Ads sebagai makanan yang bergizi.
Wah, makanan yang bergizi ya. Jadi ya sebenarnya bukan makanan bergizi ini tuh quote and quote ya. Sekarang kan kita tahu ya, Google, Facebook, terus mungkin brand-brand lain menjual yang namanya AI. Apalagi sekarang platform ads udah support yang namanya machine learning gitu. Nah, machine learning bisa tambah pinter kalau dia punya database, kalau dia punya wawasan gitu. Nah, jadi MMP ini memiliki fungsi di mana si MMP akan mengirimkan data aktivitas users menjadi makanan bergizinya untuk si Google. Ya, quote and quote untuk mempelajari proses user pada saat masuk ke mobile apps-nya kita. Ya, jadi si machine learning akan belajar menangkap seluruh aktivitas atau behavior-nya user kita pada saat mereka udah masuk ke apps-nya kita. Oke, itu pilar pertama. Jadi jangan sampai leader kalian atau bos gitu ya, atau yang punya perusahaan atau yang punya aplikasi mengabaikan yang namanya MMP ini. Oke? Itu pilar pertama. Nah, lalu kita akan lanjut ke pilar yang kedua. Pilar yang kedua tentu saja ini soal ya setup iklannya nggak sih? Ya. Jadi ya jangan sampai kita juga salah nge-setup iklan gitu. Karena Google UAC gitu ya, atau kita bisa sebut Universal Apps Campaign. Jadi pada saat kita menjalankan apps campaign di Google Ads, itu yang terpenting itu di bagian strategi biddingnya gitu. Karena kan strategi biddingnya itu ada 3 teman-teman, cost per install, CPA, sama target ROAS. Kadang orang itu selalu memikirkan soal awareness, interest, atau ya funneling lah ya, kayak AIDA dan lain-lain gitu. Nah, ini yang menurut gue pribadi ini sesuatu hal yang berbeda gitu. Kalau misalkan kita sedang mengejar yang namanya App Store Optimization, oke, sangat-sangat direkomendasikan kalian bisa jalanin yang namanya cost per install. Targetnya ya banyakin install volume sebanyak-banyaknya nggak sih gitu kan. Nah, dan kenapa gitu ya? Karena itu men-trigger algoritmanya si Play Store gitu. Kayak in the meantime kok aplikasi kita ini dalam satu satuan waktu banyak new install terjadi nih. Nah, biasanya pada saat banyak new install terjadi gitu ya, yang mudah-mudahan uninstall rate-nya nggak ancur-ancur banget ya. Jadi ya orang pada install dan menyukai apps-nya kita gitu, dan itu mungkin bisa men-trigger yang namanya App Store Optimization. Jadi akan men-trigger si Play Store merekomendasikan apps kita di ranking kategori apps-nya gitu. Tapi ini disclaimer ya, ini hanya pengalaman gua aja gitu. Jadi App Store Optimization tuh macam-macam gitu, dan sampai detik ini mungkin menurut gua belum ada ilmu sakleknya ya, kayak SEO lah, itu something different ya, untuk different untuk si App Store Optimization ini gitu. Jadi kita langsung praktek aja kali ya, sebenarnya yang pilar kedua tuh gimana sih maksudnya gitu ya, biar kegambarin juga. Jadi gue langsung udah siapin juga nih Oke, ini udah kelihatan ya. Jadi sekarang kita udah kelihatan layarnya. Gue bikin full screen dulu. Nah, kita buka di mobile, buka Google Ads dashboardnya dulu ya. Terus kita login. Anggap saja ini akunnya terlalu banyak dan sebenarnya udah pada mati gitu. Oke, ini sebenarnya akun kanibalismnya gue. Jadi kita nanti seperti biasa gitu ya, kalau kita membuat campaign itu ya pasti akan dipilih yang namanya objektif gitu ya. Nah, sebenarnya objektif ini tuh bukan, kalau menurut pribadi gua, ini tuh dia tidak ada hubungannya dengan machine learning ya. Ini tuh hanya sebagai guidance pada saat kita men-set up campaign itu jauh lebih cepat gitu. Sebenarnya pada saat kita memilih yang without the guidance juga ya udah. Nah, karena kita mau ikuti dengan langkah-langkah sesuai guidance, ya kita pilih sebagai di app promotion. Nah, di sini nanti ada 3 campaign subtype-nya, ada app install,
ada app engagement sama pre-register. Nah, biasanya pre-registration itu berlaku ke aplikasi gaming ya, karena kan kalau gaming itu pada saat mau rilis gitu ya si gamesnya, kita bisa register duluan tuh. Jadi iklannya tuh orang ya pre-register duluan tuh untuk ngeklik untuk mendapatkan hadiah utama lah untuk user baru dan yang mau waiting gitu ya si apps-nya sampai rilis. Nah, kita balik ke app install. App install ini adalah yang tadi ya, kita nge-acquire new users gitu. Yang dimana strategi biddingnya ada 3, ada CPI, cost per install, ada target CPA, cost per action, sama target ROAS gitu ya. Nah, lalu kalau app engagement itu untuk retargeting ke existing users kita gitu. Nah, kali ini kasusnya adalah untuk yang pilar kedua, kita pakai yang app install dulu ya. Terus abis itu kita masukin Android apps-nya atau iOS apps-nya. Katakan kita ambil contoh dulu, aplikasinya itu adalah tiket.com. Nih mudah-mudahan tiket kasih sponsor ya, tiket buat gua nih. Oke. Jadi kita masukin nama aplikasinya si tiket.com ini ya, kita seperti biasa kasih nama gitu ya, UAC, user acquisition, terus CPA gitu ya. Habis itu kita klik continue. Nah, di sini seperti biasa ya, kita targetnya location seperti apa, dan ini yang paling menarik yang kalian harus ketahui gitu ya, soal include sama exclude location. Dan ini tuh sangat penting ya teman-teman. Pada saat kita ngeklik yang paling atas, present or interest, ini tuh kita tuh bisa menargetkan ke orang-orang yang emang sedang interest di lokasi tersebut, tapi sebenarnya orang tersebut gak ada di lokasi tersebut gitu loh. Jadi ya jangan sampai kita kasih centang yang ini ya, tapi kita kasih centang kalau misalkan memang target campaign kalian itu nge-lock di daerah tersebut gitu. Jadi kita pilih yang present aja gitu. Yang exclude juga pilih yang present aja gitu. Terus soal language ya jelas ya, orang-orang biasanya apa sih pakai browser, kalau nggak English ya bahasa Indonesia nggak sih? Ya nggak sih? Oke, kita tambahkan juga gitu ya untuk ini. Terus ya seperti biasa start and date ya mungkin teman-teman bisa di setup juga atau enggak gitu. Nah, untuk yang data feed ini sebenarnya lebih advance lagi ya. Jadi kita skip dulu yang soal data feed. Oke, kita next. Di sini ada budget dan daily budget sama biddingnya ya. Nah, misalkan daily budget kita katakan di angka 100.000 per hari gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini, nah, gue bilang ada 3 nih. Install volume, in-app action, sama in-app action value. Jadi kalau install volume itu ke cost per install. In-app action itu ke target cost per action. Nah, kalau yang in-app action value itu yang soal target ROAS gitu. Nah, terus di sini ya seperti biasa gitu ya. Jadi bagaimana gitu ya si install volume ini di track sebagai ya atau dihitung gitu ya. Penghitungannya tuh mau pakai apa nih? Mau pakai by Google Play, Firebase, atau MMP yang kalian gunakan, entah itu Adjust, AppsFlyer, sama Branch. Itu biasanya nanti ini udah ke setup gitu. Nah, terus di sini targetnya mau siapa nih yang kita target gitu. Nah, di sini kan ada pilihannya, ada 2, all users, which mean itu broad targeting, sama yang user likely perform in the app action gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ini kenapa disable gitu ya pilihan campaign-nya ya, karena gue nggak punya akses ke Firebase atau ke AppsFlyer-nya si tiket.com ya. Jadi ya ini gue nggak bisa setup lah gitu ya untuk si in-app action-nya gitu. Jadi nanti sebenarnya pada saat kita setup in-app action, mungkin gue di sesi berikutnya gue akan tunjukin sebenarnya untuk settingan yang menggunakan in-app action itu seperti apa sih. Nah, di sini kita nanti akan nge-setup soal target per install-nya gitu ya. Nah, target per install ini ya sebenarnya yang tadi gitu ya. Misalkan kita melihat kalau cost per install itu ya di angka 3.000 lah gitu ya, cost per install gitu. Nah, kalau misalkan target CPA itu beda lagi.
karena kita deliver orang-orang ini tuh mau diajak kemana nih actionnya gitu. Apakah dia harus melalui custom event register, atau add to cart, atau purchase, atau KYC complete, atau KYC start, atau deposit, atau ya purchase, atau trade, invest, macam-macam lah. Ini tergantung aplikasinya kalian ya. Jadi kalau misalkan kita refer ke tiket.com ya mungkin booking hotel, sukses booking hotel, sukses payment, ya banyak lah gitu ya yang bisa dilakukan. Habis itu kita next gitu ya. Nah, disinilah kuncinya sebenarnya. Ya sebenarnya kuncinya yang tadi juga sih. Tapi di sini juga salah satu kuncinya juga di mana ya kita juga di sini perlu untuk nge-setup ya 5 headline sama 5 description. Terus ada yang direkomendasikan itu sampai 20 image, ada 20 video, HTML5 sama promotion gitu. Nah, kadang di sini juga kita bisa taruh app URL. App URL ini biasanya kita gunakan kalau misalkan kita udah implement yang namanya deep link gitu. Itu juga bisa di direct juga user ke melalui deep link ini gitu. Nah, selain itu yang sebenarnya jadi termasuk di pilar kedua ini adalah ya soal ya audience signal ya, karena kan yang namanya machine learning atau AI ya mereka perlu database buat learning kan. Nah, disinilah kita melakukan setup si target audiensnya kita tuh mau kemana sih, siapa sih user yang bakal kita sasar gitu. Nah, kita harus memberikan signal yang cukup lumayan deep atau lumayan spesifik lah gitu ya untuk si Google gitu. Oke, jadi itu yang pilar kedua ya teman-teman. Jadi mungkin nanti di lain kesempatan gue akan tunjukin sebenarnya untuk yang bukan tunjukin ya, tapi gue akan demonstrasikan soal apps campaign tapi pakai in-app action gitu. Jadi jangan pakai cost per install atau install volume gitu. Nah, itu yang pilar kedua gitu. Kenapa sebenarnya yang tadi gitu ya, jadi kita samarikan bahwa pilar kedua ini gitu, apalagi kita yang soal tadi ya mengatur target cost per actionnya atau TCPA-nya gitu kepada Google gitu ya. Jadi kayak oke, gue bersedia nih untuk membayar katakan Rp30.000 untuk setiap users yang melakukan pembelian pertama gitu. Nah, sejak saat itulah seluruh kekuatan si machine learning Google itu akan fokus nih cari profil user yang seperti itu gitu. Jadi kayak ya gue bayar nih 30.000 nih ke Google gitu, tapi tolong Google carikan users yang nanti mendownload apps gue yang pada akhirnya kalau relate dengan tiket.com adalah membooking hotel. Nih gue bayar 30.000 gitu. Nah, ini tuh nanti machine learning-nya akan bekerja mencari target audience yang ya kita bayar Rp30.000 gitu. Karena konsepnya tetap sama ya, Google itu CPC ya, cost per click gitu. Jadi ya Google akan ngumpulin entah klik berapanya si user ini akan convert gitu. Itu pilar kedua ya. Yang terakhir adalah pilar ketiga, yang dimana ya tentu saja kita perlu yang namanya analisa nggak sih? Karena ya data ini penting. Udah mah kita pakai MMP bayarnya mahal gitu ya per tahun. Jadi ya ini yang menurut gue pribadi ya perlu dicek lah gitu ya, kayak campaign kita ini udah bener apa enggak sih gitu kan. Dimana pilar ketiga ini ya kita perlu mengukur matriks yang benar-benar penting gitu loh. Jadi jangan sampai yang dikejar tuh cuma CPI. Oh, CPI 2.000 murah gitu ya. Ya secara tertulis oke, itu bagus gitu kan. Tapi kalau misalkan kita Rp2.000 ini kita spending ratusan juta tanpa menghasilkan penjualan sama sekali, gak ada orang yang booking hotel, gak ada orang yang memesan rental mobil dan kawan-kawan gitu ya di tiket.com, ada gak sih? Gue lupa deh. Nah, percuma gak sih gitu kan? Padahal kita kalau misalkan setupnya tadi gitu ya, kita implement yang pilar kedua, kita taruh target cost per action gitu ya, dan mungkin cost per install kita tuh gak bakal Rp2.000 loh teman-teman, karena kita mendapatkan high quality users gitu yang
memang digiring sama Google, sama machine learning-nya Google itu untuk melakukan action tertentu di dalam apps kita. Jadi bisa jadi akan ada kenaikan tuh yang tadinya mungkin kita dapat cost per install Rp3.000 menjadi Rp8.000. So what gitu ya, karena dari Rp8.000 ini ya gue dapet orang yang ngebooking hotel kok gitu kan, udah dapet cuan nih gitu kan, tinggal di manage aja gitu. Nah sebenarnya ini ya menurut gue sih nggak masalah ya, karena ya sales terjadi gitu loh di dalam apps di dalam campaign-nya kita, karena ya itu tujuannya nggak sih gitu kan. Nah karena matriks yang kita perhatikan sekarang sudah berbeda gitu ya, jadi ya kalian nanti harus lebih fokus lagi ya ke cost per action sama ya return on ad spend gitu ya, ROAS gitu ya. Nah catatan lagi teman-teman, untuk yang return on ad spend gitu ya, tadi kan ada pilihan ketiga tuh. Nah itu kalian nggak bisa menggunakan MMP seperti Apps Flyer, Adjust, dan Branch gitu. Nah untuk kalian menjalankan target ROAS itu kalian harus menggunakan Firebase Analytics. Jadi Firebase SDK harus diimplementasi ke mobile apps-nya kalian. Ya, you know lah gitu ya, namanya juga Google ya, pengen semua produknya digunakan gitu. Lalu apa sih tadi kan dari tadi gue ngomongin ROAS mulu gitu kan. Sebenarnya ROAS itu tuh konsepnya adalah kayak gini. Dari setiap Rp1 yang kita belanjakan untuk iklan, berapa rupiah pendapatan yang dihasilkan? Kayak gitu. Masih bingung? Nah, googling aja ya. Oke. Jadi jika lo ngerasa terjebak dalam siklus volume install terlalu banyak gitu ya, tapi ya salesnya zonk, ya ingatlah soal memberikan suapan, atau kita menyuapi Google ini dengan makanan sampah. Ya ngerti kan maksudnya makanan sampah ini apa gitu ya? Ya jelas kalau target kita nggak jelas gitu ya, cuma kita bring install aja. Dan satu catatan juga nih teman-teman, kalau kita ke install volume, kita tuh nggak bisa ngasih signal target audience signal teman-teman, karena ya dia akan di-blast ke seluruh orang yang emang punya habit, punya behavior ya cuma download apps doang gitu. Jadi ya ini bakal menjadikan machine learning si Google itu ya makan makanan sampah gitu. Dan ini impactnya bakal ke algoritma campaign-nya juga gitu. Jadi ya ini quote and quote ya, perlu dicatat gitu. Dan mungkin yang bisa gue sampaikan adalah ya mulai berikan sinyal yang cukup berkualitas lah gitu untuk si campaign mobile apps ini. Jadi kita perintahkan Google untuk mengejar pendapatan, bukan hanya install doang gitu. Dengan begitu lo juga akan mengubah apps campaign dari sekedar pabrik install ya menjadi mesin yang memang penghasil users yang berkualitas yang sesungguhnya gitu ya. Nah oke, mungkin ini yang bisa gue share kali ini. Jika video ini bermanfaat, please klik like and subscribe, dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Sebenarnya ya mungkin ini lebih ke arah diskusi juga. In-app event apa sih yang paling berharga untuk bisnis aplikasi kamu? Yuk kita diskusi bareng-bareng. Thank you. Bye. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Yeah, look, I'm the man now. I'm the man now. I left a dub, but I did it with no handout. I'm the man now. I'm the man now. I left a dub, but I did it with no